Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian penyarah penuh ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari kemarin, dari pembahasan kemarin, yaitu rangkaian penyarah setengah gelombang ya. Sementara untuk yang rangkaian penyarah penuh itu kita akan membahas tidak hanya di bagian satu polaritasnya saja, melainkan dua polaritas, positif dan juga negatif kita akan coba bahas gitu ya. Oke. Ini sekilas saja, seperti yang kemarin kita sudah bahas gitu ya. Jadi ini merupakan rangkaian penyarah setengah gelombang, di mana di sini kita bisa melihat bahwa rangkaian penyarah ini dia hanya akan menyarahkan untuk suatu buah atau setengah gelombangnya saja gitu ya. Sementara untuk setengah gelombang yang lain itu dia tidak akan dilewatkan. Mengapa? Karena di sini kita berkaitan erat dengan fungsi daripada dioda. Jadi dioda itu dia hanya akan menyearahkan atau hanya akan melewatkan suatu arus ketika polaritasnya itu dia yang bagian ini itu adalah yang positif dan ini negatif ketika suatu arus itu sesuai gitu ya dengan tanda daripada dioda tersebut. Kita bisa lihat di sini tandanya itu adalah positif, di mana di sini juga dia polaritasnya positif, maka otomatis arus akan dilewatkan ke arah kanan ya. Sementara kalau misalkan saya ubah, kita coba hapus dulu. Sementara jika saya ubah polaritas yang ini, di sini kita ubah menjadi negatif misalkan, kemudian saya ubah di sini jadi positif, maka ini seperti biasa definisi daripada dioda, di sini adalah positif, ini adalah negatif. Ketika suatu sinyal di mana di bagian ini, di bagian bawah ini dia itu bernilai lebih positif daripada bagian yang atasnya ini, maka otomatis arus akan bergerak dari sini, kemudian melewati beban, kemudian akan tertahan di dioda satu ini. Kita bisa lihat di sini polaritas yang bagian kanan itu dia lebih positif. Ya, kita bisa lihat dari sini polaritas yang bagian kanan ini dia lebih positif. Sementara di sini dioda tidak memiliki kesamaan ya. Tidak memiliki kesamaan, di sini dia positif, sementara ini dia negatif. Maka arus tidak akan bergerak dari bagian negatif ke bagian positif dioda tersebut gitu ya. Dia tidak akan bergerak. Jadi itu adalah salah satu definisi atau salah satu cara kerja ya daripada dioda yang erat kaitannya untuk rangkaian penyarahan gitu ya. Tidak hanya untuk yang setengah gelombang, melainkan juga untuk yang gelombang penuh seperti itu. Oke, nah ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai rangkaian penyarah gelombang penuh. Jadi rangkaian penyarah gelombang penuh itu ada yang menggunakan CT atau titik tengah daripada transformator, atau kita juga bisa menggunakan dioda bridge yang seperti di layar ini gitu ya. Yang di layar ini kita menggunakan dioda bridge, di mana rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyarah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Jadi misalkan teman-teman membutuhkan suatu arus atau suatu tegangan yang awalnya bolak-balik dan ingin diubah menjadi tegangan dengan polaritas tertentu, misalkan polaritas positif saja, maka silakan teman-teman gunakan rangkaian dioda bridge ini gitu ya, untuk menyearahkan daripada gelombang yang teman-teman punya. Yang tadinya dia berbentuk polaritas positif dan negatif atau arus bolak-balik. Tetapi dengan menggunakan dioda bridge ini, maka otomatis arus yang keluar akan hanya ada di satu arah tertentu saja. Apakah dia itu di positif ataupun dia di negatif ya. Seperti itu. Nah, prinsip kerjanya adalah ketika arus setengah gelombang pertama terminal AC source bagian atas bernilai positif, jadi maksudnya ini adalah bagian
bagian ini adalah bagian yang lebih positif gitu ya, arus akan mengalir ke beban ya, ke beban, atau di sini kita bisa lihat di air load, yang dimana arusnya itu dia akan melalui D2 ya, atau forward bias, dan dari air load akan dikembalikan ke accessors melalui D3 ya. Dari sini kita bisa lihat di sini tegangannya itu dia positif, lebih positif daripada bagian yang bawah. Kita bisa lihat di sini ketika suatu arus melewati suatu kabel ya. Di sini dia akan dihadapkan terhadap dua buah dioda, dioda 1 dan dioda 2. Seperti yang tadi saya sudah terangkan, dioda itu dia punya dua buah polaritas ya, yaitu positif dan juga negatif. Kemudian yang ini juga sama, ini positif, ini dia negatif. Syaratnya adalah arusnya itu dia harus sama-sama positif ya, agar dia itu bisa melewati suatu dioda ya. Di sini yang positif adalah yang bagian ini, teman-teman. Bagian ini. Sementara untuk yang bagian ini dia negatif, maka otomatis arus tidak akan melewati bagian yang D1 ini. Atau dalam kata lain, arusnya itu akan dilakukan blocking. Sementara itu untuk arus melewati D2 dia akan dilewatkan ya. Akan dilewatkan arus dari polaritas positif ke polaritas negatif. Di sini juga sama sesuai dengan prinsip yang tadi saya sudah jelaskan. Karena dia tidak sesuai gitu ya polaritasnya, atau arah daripada arusnya itu dia tidak sesuai dengan arah daripada diodanya, maka arus tidak akan melewati D4, melainkan arus akan melewati beban ya, dia akan melewati beban. Seperti itu. Kemudian di sini juga dia tetap membawa suatu arus dengan polaritas positif. Di sini diodanya itu positif, kemudian yang ini juga negatif. Di sini dia juga membawa suatu arus ya. Dia membawa suatu arus berpolaritas positif. Maka di sini dia akan dilewatkan, teman-teman. Dia akan dilewatkan di sini. Kemudian nanti dari sini kemudian nanti dia akan kembali ke bagian terminal bagian bawah, teman-teman. Terminal bagian bawah. Seperti itu cara kerja daripada dioda jembatan ini ya. Oke, mengapa si arus itu dia tidak melewati D1 ya? Jadi arus yang hasil daripada pembebanan ini dia tidak melewati D1. Karena arus daripada atau tegangan yang diberikan di titik ini jauh lebih besar, teman-teman. Di titik ini jauh lebih besar daripada bagian sini. Sehingga otomatis arus dia tetap akan bergerak ke D3, tidak melewati D1 ya. Tidak melewati D1, kemudian arus akan bergerak dari D3 ini tidak melewati D4, karena tegangan yang ada di sini itu lebih tinggi daripada tegangan yang ada di bagian sini. Ya. Sehingga arus dia akan bergerak dari sini ke bagian beban bawah ya, atau asesor sebagian bawah ya, yang bernilai negatif, seperti itu. Kemudian ini juga setengah gelombang kedua, jadi kita tadi membahas hanya yang bagian ininya saja, teman-teman. Hanya yang bagian ini. Sekarang kita membahas yang bagian ini, teman-teman. Bagaimana jika polaritasnya berubah, yang tadinya dia positif menjadi negatif, yang tadinya dia negatif menjadi positif? Maka otomatis forward bias dia akan bergerak dari sini. Jadi arus dia akan bergerak dari sini, kemudian nanti dia akan melewati titik ini ya. Dari titik ini, kemudian seperti yang tadi saya sudah jelaskan, karena dia itu arah daripada dioda 4 itu dia positif negatif, yang ini positif negatif, sementara untuk tegangan yang dibawa oleh arus itu dia lebih positif, maka otomatis dia akan bergerak ke bagian dioda 4 ini. Sementara untuk yang dioda 3 ini dia tidak, arusnya itu dia tidak bergerak karena dilakukan blocking di situ ya oleh dioda tersebut. Kemudian arus akan bergerak melewati D4,
kemudian dia akan melewati suatu pembebanan, kemudian arus tersebut dia akan terus melewati D1, kemudian nanti akhirnya masuk ke bagian AC source, bagian negatifnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat, dari sini ketika kita melakukan plotting ya, kita melakukan plotting atau kita hubungkan titik pembebanan ini dengan menggunakan osiloskop, kita bisa lihat yang tadinya dia tegangan source-nya itu dia berpolaritas positif dan juga negatif. Ketika kita lakukan proses atau kita hubungkan load itu dengan menggunakan osiloskop, kita bisa lihat bahwa polaritasnya itu dia berada dua-duanya di bagian positif ya. Bagian positif. Sehingga bisa kita katakan gelombang ini adalah gelombang searah. Gelombang searah ya. Karena kita mendapatkan gelombang yang ada di dalam satu polaritas yang sama, yaitu di polaritas positif. Tapi sebetulnya gelombang yang dihasilkan ini dia masih perlu dilakukan semacam penambahan ya, penambahan atau perbaikan daripada rangkaiannya. Mengapa? Karena sebetulnya idealnya arus yang dihasilkan dalam arus DC itu dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi bentuknya itu stabil di satu titik tertentu, sementara kita bisa lihat di sini, dia walaupun berada di satu polaritas yang sama, yaitu positif, dia tetap memiliki lembah di sini ya. Dia memiliki lembah di sini. Dia memiliki lembah, dan ini nanti kita akan coba jelaskan bagaimana cara untuk menghilangkan lembah-lembah tersebut ya. Sehingga harapannya ketika misalkan kita hubungkan terhadap komponen elektronika kita, komponen kita tersebut dia tidak akan gampang rusak ya. Gitu. Jadi memang kelebihannya menggunakan suatu arus yang polaritasnya tetap dan juga tidak ada ripple-nya di situ, maka otomatis rangkaian elektronika itu dia akan semakin atau tetap dalam kondisi yang prima. Sementara ketika dilakukan kita mendapatkan suatu suplai tenaga yang memiliki ripple, maka otomatis itu akan merusak rangkaian elektronika yang kita punya. Karena umumnya untuk rangkaian elektronika arus lemah tersebut dia memiliki didesain untuk menerima suatu sinyal DC dengan bentuk yang smooth ya, tidak memiliki ripple seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ada salah satu bentuk yang lain, yaitu rangkaian penyara gelombang penuh dengan menggunakan center tap. Jadi biasanya untuk yang center tap ini kita gunakan yaitu dengan menggunakan trafo ya. Jadi kalau di trafo itu dia ada titik positifnya, kemudian ada titik negatifnya, kemudian ada titik tengahnya ya. Jadi titik tengah ini disebut dengan titik CT ya, atau center tap. Rangkaian penyara gelombang penuh yang menggunakan center tap desain digunakan pada sumber arus bolak-balik AC ya, yang memiliki center tap, contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyara gelombang penuh, center tap desain hanya menggunakan 2 dioda sebagai penyarahnya ya. Jadi sebetulnya ketika kita menggunakan transformator atau trafo CT, justru bentuk daripada penyarahnya itu dia tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu banyak dioda yang kita gunakan. Tapi kita hanya menggunakan 2 buah dioda sebagai penyarahnya ya. Contoh penyarah center tap design diperlihatkan pada gambar berikut ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada suatu arus atau sumber tegangan AC 220 volt dengan frekuensi 60 Hz ya.
Kemudian 0 degree ini adalah besar daripada pergeseran fasanya ya. Kita bisa lihat di sini dia tidak ada pergeseran fasa di situ. Kemudian arus positif dan juga negatif ini kita hubungkan ke dalam trafo ya. Di dalam trafo ini biasanya ketika kita lakukan step down maka otomatis voltasenya itu dia akan menurun, tetapi arusnya itu dia akan meningkat ya. Di sini dia ada 3 buah titik, yaitu titik positif, kemudian di sini ada titik negatif, kemudian ini adalah titik CT ya, CT seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat CT-nya itu kita hubungkan ke ground ya, tapi ketika kita ingin menyarahkan, kita tidak menggunakan bentuk atau konfigurasi yang seperti ini, melainkan kita gunakan konfigurasi yang seperti ini. Jadi ini adalah titik CT-nya, ini adalah titik positifnya, kemudian yang ini adalah titik negatifnya. Titik positifnya itu kita hubungkan terhadap load-nya atau terhadap pembebanannya, kemudian untuk yang negatifnya ini kita hubungkan dengan suatu dioda ya. Kemudian yang bagian positifnya juga kita gunakan suatu dioda. Ketika, coba kita lihat. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya itu adalah pada suatu saat arus setengah gelombang pertama atau polaritas yang positif ini bernilai positif gitu ya. Jadi bagian ini dia bernilai positif. Maka arus akan mengalir ke beban atau air load melalui D1. Melalui D1 ya. Karena di sini dia lebih positif. Sementara ini konfigurasi dioda 1 itu adalah positif negatif, maka otomatis arus dia akan dilewatkan melewati D1 ya. Melewati D1 tanpa melakukan blocking di situ. Kemudian dia akan melewati semacam pembebanan di situ. Gitu ya. Kemudian dia akan dilanjutkan ke suatu titik yang dinamakan dengan CT ya, atau titik tengah. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang polaritas negatifnya? Polaritas negatifnya, maka untuk yang sini, untuk menjelaskan bagian polaritas negatif ini, maka otomatis yang tadinya bagian asesors ini, bagian atasnya ini dia bernilai positif, dia akan berubah menjadi bagian negatif ya. Jadi lebih negatif di sini. Sementara yang bagian sini dia lebih positif. Bagian bawah daripada asesors itu dia akan lebih positif. Maka otomatis dia arus ini dia akan bergerak dari titik ini ke melewati D2. D2 ini kemudian karena di sini dia konfigurasi daripada dioda itu positif dan juga negatif, maka arus akan dilewati atau akan melewati dioda 2 tersebut gitu ya. Dia tidak akan melakukan blocking. Sementara untuk yang bagian titik sini, arus dia tidak akan melewati D1 ini. Dia tidak akan melewati D1. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan arah arus daripada dioda ya. Di sini arah arusnya itu adalah positif dan juga negatif. Sementara di sini arusnya itu dia lebih positif gitu ya. Maka akan dilakukan blocking di situ. Arus tidak akan melewati dioda pertama. Maka otomatis dari sini kita akan lewatkan ke pembebanan yang kemudian akan dilanjutkan ke bagian CT ya. Sehingga bila kita gunakan osiloskop ya untuk mengetahui arah arus daripada gelombang yang melewati suatu load, maka otomatis kita akan dapatkan bentuk yang searah ya. Bentuk yang searah di polaritas yang positif ya. Polaritas yang positif. Ini adalah V-in-nya. Kemudian ini adalah V-out-nya ya. Kita bisa lihat di sini V-in-nya itu dia terdiri atas polaritas positif dan juga polaritas negatif. Sementara untuk V-out, setelah V-in ini kita masukkan ke dalam suatu rangkaian penyara ini, kita akan mendapatkan suatu V-out atau suatu gelombang yang bernilai dua-duanya itu dalam bentuk positif. Ya, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk beberapa
rumus yang digunakan antara lain seperti yang ada di layar ini, yaitu tegangan rata-rata DC pada penyarat sinyal gelombang penuh adalah VDC sama dengan 2 VP dibagi dengan Pi ya. Atau VDC ini sama dengan 0,636 VP ya. VP itu adalah V puncak. Sementara untuk tegangan RMS-nya itu adalah sama dengan 0,308 VP. Jadi arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian penyarat gelombang penuh ini adalah 2 kali dari arus rata-rata yang dihasilkan oleh penyarat setengah gelombang ya. Jadi arusnya juga akan lebih tinggi ya, lebih tinggi bila kita gunakan penyarat gelombang penuh. Mengapa? Karena kalau untuk yang setengah gelombang itu kita hanya melewatkan untuk satu polaritas saja. Tetapi kalau untuk yang gelombang penuh ini polaritas positif dan juga negatif itu juga kita lewatkan. Tetapi perbedaannya adalah polaritas negatif ini kita ubah bentuknya, yang tadinya polaritas negatif menjadi polaritas positif ya, sehingga otomatis arus yang melewati atau arus rata-rata yang dihasilkan oleh penyarat setengah gelombang itu adalah 2 kali lipat dari rangkaian penyarat gelombang setengah gelombang seperti itu. Nah, ini adalah suatu arus DC untuk 2 buah source ya. 2 buah source. Kita bisa lihat di sini bentuknya itu adalah seperti berikut ya. Jadi dia memiliki lembah dan puncak. Ini biasanya sering digunakan di audio amplifier, maka kita tidak akan terlalu banyak membahas masalah ini ya. Karena ini biasanya agak sedikit rumit seperti itu. Oke, baik, mungkin itu dulu penjelasan mengenai rangkaian penyarat penuh. Bila misalkan nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup atau silakan komen di Google Classroom-nya ya. Nanti akan saya coba bahas atau saya akan coba jawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.